Tentu ketahanan pangan adalah suatu hal yang krusial bagi suatu negara. Waspada ya teman-teman terhadap teknologi yang mungkin memudahkan kita dan juga mesin yang memang mendukung dalam memproses ataupun melakukan pertanian dengan mudah. Oke, sobat peternakan semuanya, pada kali ini kita akan membahas ya, apakah seputar bisnis peternakan ini akan masih menguntungkan di tahun ke tahun. Karena tentu kita tahu bahwa setiap tahun ke tahun pun teknologi itu akan terus meningkat. Artinya, apakah sektor peternakan ataupun sektor pertanian ini dapat digantikan dengan teknologi? Nah, sekarang kita coba lihat teknologi di peternakan saat ini. Tentu teman-teman pasti tahu ada yang namanya kandang close house, di mana kandang close house itu membutuhkan yang namanya blower ataupun AC yang fungsinya untuk menjaga suhu ruangan di dalam kandang itu agar tetap stabil. Nah, pertumbuhan ayam itu di situ akan bagus. Apakah itu sepenuhnya tergantikan oleh teknologi? Tentu tidak. Pasti ada yang namanya ABK untuk mengoperasionalkan mesin tersebut. Pun juga di peternakan ayam petelur. Nah, teman-teman pasti tahu kandang petelur pun ada juga yang namanya menggunakan conveyor untuk merapihkan ataupun memuti telurnya dalam kandang. Dan juga ada yang namanya untuk membersihkan kotorannya juga menggunakan conveyor untuk memudahkan anak buah kandang membersihkannya. Apakah itu sepenuhnya digantikan oleh teknologi? Tentu tidak. Bahkan mungkin di teknologi pertanian kita belum sampai meningkat pesat gitu kan. Walaupun di daerah-daerah terpencil sistem pertanian ataupun cara menanam padi masih menggunakan secara tradisional. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya, apakah teknologi di tahun sekarang sampai nanti tahun 2030 teknologi pertanian ini ataupun peternakan ini bisa digantikan dengan teknologi. Tentu teman-teman di sini masih bisa ataupun bisa membayangkan apakah itu tergantikan full atau tidak. Teman-teman di sini mungkin akan saya cerita ya sebuah teknologi yang namanya artificial intelligence. Itu kecerdasan buatan yang memang dibuat oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan juga negara China yang sekarang mungkin lagi booming ya. Ada yang namanya DeepSeek. Nah, DeepSeek itu adalah teknologi artificial intelligence yang diciptakan oleh China untuk memerangi Amerika Serikat, dan mereka juga memiliki teknologi artificial intelligence juga, yaitu yang namanya ChatGPT. Nah, itu mereka bertarung di situ untuk memperebutkan teknologi tersebut. Apakah dengan Indonesia gimana? Nah, Indonesia akan ngikut saja pasti ke mana pemenangnya. Prediksi saya, teknologinya akan masuk ke pertanian ataupun peternakan itu tidak akan semuanya full masuk ya teman-teman. Karena kita tahu bahwa teknologi saat ini juga kita masih ketinggalan dengan teknologi luar. Di sini akan saya jelaskan kenapa alasannya seperti itu, dan mungkin teman-teman juga penasaran apa yang harus kita lakukan saat ini biar kita juga bisa beradaptasi dengan teknologi yang akan datang nanti. Nah, alasan yang pertama kenapa kita belum bisa mendapatkan teknologi secara full ya untuk meniru negara-negara luar. Tentu kita masih ketinggalan secara teknologi. Kita ketinggalan jauh ya teman-teman. Nah, artinya kita semuanya harus sadar ya bahwasanya kita tuh sudah ketinggalan jauh teknologi. Nah, jadi negara kita itu tidak ada kemauan ya untuk belajar untuk melakukan perubahan di bidang teknologi khususnya pertanian ataupun peternakan. Jadi ya mungkin akan lebih susah lagi karena kita harus mengedukasi orang-orang seperti anak muda, kemudian para petani milenial, peternak milenial yang memang mereka masih diam di zona nyaman, yang mungkin masih tidak mempedulikan sektor pertanian ataupun peternakan di Indonesia saat ini. Nah, yang kedua, untuk mengadopsi teknologi yang memang dibuat oleh negara-negara Eropa, tentu membutuhkan yang namanya biaya ya. Teman-teman, kita tahu bahwa biaya adalah komponen yang terpenting dari sebuah teknologi. Tentu negara kita mungkin belum bisa berinvestasi untuk mendapatkan teknologi tersebut agar peternakan ataupun pertanian di negara kita bisa maju. Kemudian dari manusianya itu sendiri, apakah orang-orang di Indonesia ini mau belajar ataupun tidak terhadap teknologi saat ini? Tentu kebanyakan orang-orang Indonesia itu masih skeptis ataupun masih meragukan teknologi yang memang ada, ataupun nggak sama sekali penasaran sama teknologi yang memang mereka masih tetap di zona nyaman sebagai karyawan lah, ataupun sebagai tenaga lah, ataupun sebagai zona nyaman. Teman-teman mungkin tahu kalau zona nyaman itu memang sangat berbahaya ya.
Jadi kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk membuktikan bahwasanya kita itu bisa membawa negara kita maju ataupun bisa untuk mempelajari teknologi agar negara-negara kita ini sama seperti negara di Eropa sana. Di Eropa sana termasuk di bidang teknologi. Nah, mungkin teman-teman banyak sekali faktor sebenarnya yang mungkin bisa saya sebutkan di sini. Tetapi itu intinya bahwasanya teknologi ini tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita adopsi kalau kita sebagai orangnya ataupun sebagai sumbernya tidak bisa memanfaatkan ataupun tidak ada kemauan untuk mempelajari teknologi. Nah, itu teman-teman, khususnya di bidang pertanian ataupun peternakan. Ya, negara pun harus bisa membuat kebijakan yang memang mendukung di bidang pertanian ataupun di peternakan. Nah, lalu pembicaraan apa intinya pada video kali ini? Ya, tentu kita harus waspada ya teman-teman terhadap teknologi yang mungkin memudahkan kita dan juga mungkin membuat kita harus lebih tahu tentang teknologi di peternakan ataupun di pertanian saat ini ataupun nanti saat di 2030 nanti. Teman-teman, tentu kita harus melakukan persiapan banyak hal. Tentu kita harus belajar yang pertama, yang kedua kita harus improve diri untuk meningkatkan value diri. Kemudian yang ketiga, tentu kita harus banyak-banyak mendapatkan informasi terkait teknologi yang mungkin kita bisa pelajari terlebih dahulu, khususnya di peternakan ataupun di pertanian. Nah, pesan saya buat teman-teman masyarakat Indonesia, khususnya para petani milenial ataupun para peternak milenial ataupun para genjet-genjet yang seharusnya kita peduli ya dengan keadaan negara kita saat ini. Tentu ketahanan pangan adalah suatu hal yang krusial bagi suatu negara. Untuk menentukan ketahanan pangan tentu dimulai dari kualitas orang-orangnya. Teman-teman, bahwasanya sumber gizi ataupun sumber nutrisi untuk tubuh kita itu berasal dari ketahanan pangan. Teman-teman, kita harus bangga, kita harus berubah untuk memulai atau peduli dengan negara-negara kita. Teman-teman, sebagai genjet ataupun sebagai milenial, mari kita lakukan perubahan di bidang pertanian ataupun peternakan. Teman-teman, kita harus peduli dengan negara kita. Itu pesan saya buat para pemuda di Indonesia. Tentu teknologi akan terus berkembang, kita harus waspada, kita harus pelajari teknologi-teknologi tersebut dan kita adopsi untuk kita agar mudah dalam berternak ataupun bertani. Oke, saya Ilvan Nurdiansah dan saya bangga menjadi bagian dari ketahanan pangan bangsa Indonesia. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat.